Penginjil YouTube silakan dimatikan. Jangan masuk suara dari duanya. Oke, silakan 1 2 3 go. Ya, thank you Pak Erben. Monik mana? Monik, Joanna. Iya, iya. Shalom teman-teman. Pada malam hari ini kita membahas mengenai azan dan azab, teman-teman. Tapi pertama kita membahas mengenai azab. Apa itu azab? Mungkin Ajan teman-teman dulu lah, apa? ajan dulu aja, biar mereka ngerti. Azan, azab. Ajan dulu, ajan. Oke, teman-teman kita Ajan. bahas dulu. Baik, silakan Kak Duran, apa yang mau kita bawa lagi? Oh ya itu, mereka lagi rame-rame hari ini. Rame-rame apa sih? Kamu tahu gak sih? Bantu saya dong. Kayaknya ada katanya yang misterius-misterius gitu. Tapi apa sih misteriusnya? Apanya Katanya yang sih, misterius? iya Muka katanya. mereka misterius. Katanya begini, di Apa? channel mereka itu mengenai katanya azan. Kenapa ajan? Oh, bantu saya dong, displayin, tampilin dong. Katanya ajan itu ada malaikat maut ya? Betul gak sih? Iya, kata mereka sih begitu. Ya, coba bantu tampilin dong. Satu layar YouTube aja siapa gitu. Nah, coba kita lihat ya, teman-teman. Mungkin bisa kita pantau di mana ya? Yang mana nih lebih enaknya teman-teman? Yatana Nandar, Jim Media Channel, atau Rahasia Alif, atau Farhan ya? Kira-kira teman-teman bisa ngasih usulan? Oh itu semua tentang menyangkut ajan dan malaikat maut. Jadi seolah-olah tuh di ajan itu ada malaikat maut gitu ya? Iya, betul sekali Kak Duran. Oh itu sesat loh. Nggak ada itu dalilnya. Oh, Di Quran iya kah? maupun di Sunnah. Iya. Wah, Ini ajaran baru nih. Berarti mereka itu nggak tahu dong tentang arti azan. Ya udahlah, kita coba bantu mereka aja. Tolong bukain dong linknya. Saya udah share. Itu kita pertama asal mula azan ya. baik. Bahaya ini mereka bahaya. Nggak ngerti akidah sendiri. Kurang ajar kalau saya bilang sih mereka. Menista agama ini. Yang nggak ada dalilnya kok di itu sih dia apa? Di sounding ke publik. Kurang ajan. Iya. Jadi Udah kita bacain dulu asal mula ajan ya. Biar mereka ya, ngerti baik. asal mulanya itu kayak gimana sih ajan. Mereka jangan cuma ngertinya, oh ajan itu kan Bilal yang pertama kali. Oh itu salah. Memang Bilal yang memandangkan. Tapi kan di balik itu mereka nggak tahu. Gitu kan. Ya udah, bacain dulu demonik ya. Ya, Jangan ini panjang-panjang. dari New Online sejarah awal munculnya azan. Saya baca dari sini ya. Para Hmm. sahabat Nabi memiliki usulan yang beragam sebagai tanda masuknya waktu salat. Ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani, ada yang menyarankan menggunakan trompet seperti orang Yahudi, dan ada juga yang merekomendasikan untuk menyalakan api di tempat tinggi sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Tetapi katanya begini, semua usul tersebut ditolak ketika kondisi umat Islam buntu, seperti yang dikutip dari Sirah Nabawi Ibnu Hisham tahun 2018. Teman-teman bisa dicek sendiri ya. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid menghadap Nabi yang menceritakan bahwa dirinya baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid Taruh. Baru saja apa? bermimpi. Oh, bermimpi. Oh, ya lanjut. Iya. Katanya bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi seorang berjubah hijau yang sedang membawa lonceng. Kemudian, Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng yang dibawa orang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang kepada sholat. Namun orang tersebut menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat. Sebagai penanda waktu sholat telah datang, serangkaian kalimat azan yang dimaksud adalah, ya ini bisa dibaca ya teman-teman ya. Nabi Muhammad kemudian meminta kepada Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat itu. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Dalam satu riwayat, Nabi juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan.
Oleh Berarti ada karena dua itu, riwayat, bener nggak? mm-mm. Ada dua riwayat. Ya, kita nggak bahas riwayat itulah. Kita bahas satu riwayat aja. Kamu bukain dong. Udah saya Abu Daud 421. Hadisnya bicara seperti apa? Sama nggak dengan yang NU punya? Coba ya, Hmm. kita share screen. Teman-teman, kita membawa dalil dan bukan asumsi ya. Ini dari hadis Sunan Abu Daud nomor 421, kitab sholat. Cara azan katanya. Saya tidak akan membaca Arab karena saya bukan orang Arab. Telah bercerita kepadaku, ayahku Abdullah bin Zaid, dia berkata, sewaktu Rasul hendak memerintahkan supaya memakai lonceng yang dipukul untuk mengumpulkan orang-orang yang mengerjakan salat, ada seorang laki-laki berkeliling bertemu denganku. Sedang saya dalam keadaan tidur. Tidur ya, bener ya. Berarti Ya, yang NU sama hadis ini klop dong, sama-sama sedang tidur kan? Betul nggak? iya, betul. Iya. Ya. Terus? Ia membawa lonceng di tangannya, sama-sama membawa lonceng ini. Maka saya berkata, wahai hamba Allah, apakah kamu mau menjual lonceng ini? Dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Saya menjawab, saya akan pakai untuk memanggil orang-orang mengerjakan salat. Kata orang itu, maukah saya tunjukkan kepadamu yang lebih baik dari itu? Saya katakan kepadanya, tentu. Orang itu berkata, engkau ucapkan yang tadi sesuai dengan NU tadi, dan kemudian orang itu mundur tidak jauh dariku lalu berkata, apabila kamu membaca iqamah salat, ucapkanlah sama yang seperti tadi bahasanya. Kemudian keesokan harinya, saya pergi menemui Rasul dan memberitahukan kejadian mimpiku itu. Maka beliau bersabda, begini sabdanya. Sesungguhnya mimpimu adalah mimpi yang benar, insya Allah. Karena itu berdirilah bersama Bilal dan ajarkan kepadanya mimpi itu, dan hendaklah dia yang azan karena suaranya lebih lantang dari suaramu. Maka saya pun berdiri bersama Bilal, lalu saya ajarkan kepadanya bacaan-bacaan itu. Sementara dia menyerukan azan itu, dia berkata, kemudian Umar bin Khattab mendengar seruan azan itu ketika dia sedang berada di rumahnya. Oke, sekian. Gitu. Sama persis dengan NU tadi. Berarti awal mulanya itu dari mimpinya si Abdullah ya? Iya, Abdullah bin Zaid. Ya udah, itu kan asal mula azan. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih. Mereka kan udah tahu tuh asal mula azan dari mimpinya si Abdullah. Nah, azan itu sebenarnya apa sih? Gitu loh. Apakah benar ada dalil yang menyatakan bahwa azan itu menandakan malaikat maut datang? Ini jadinya pertanyaan ya. Kita juga penasaran nih. Kira-kira ada nggak tuh Kak menjelaskan yang Ya, coba buka. Ya, coba buka. Nah, kita sih buka artikel-artikel aja lah. Waktunya mepet, jadi nggak usah terlalu banyak main dalil. Ya udah buka aja. Ini dengan hadis yang sama ya, belum dikirim yang baru. Oh, udah. Itu Abu Daud 421 sama kayak tadi. Umat.id Jadi itu masih tetap hadis yang sama yang malah membenarkan narasi udah dari dikirim, Joanna, udah dikirim. Mau apa lagi kamu? Buka dong. Aduh, kamu kadang-kadang kayak Cinta Fitri juga. Berepisode. Ya sesuai dengan yang kita bahas ini kan, lagi Yaudah, drama. Iya, ini dari Uma teman-teman dengan judul azan hanya untuk panggilan sholat, katanya begitu. Padahal orang-orang yang dia salahkan itu katanya begini ya, azan untuk bayi dianggap bid'ah hanya semata-mata karena menuduh hadis dhaif, katanya begitu. Apa? Azan untuk bayi dianggap sebagai apa? Bid'ah katanya. Oke, terus ada karena katanya dalil ya? Ada dalil yang menyatakan azan itu adalah penanda malaikat maut datang untuk mencabut nyawa, untuk membawa azab kepada seorang musyrikin lah, seorang kafir, seorang munafik, ada gak? Oh,
Di sini adanya tertulis begini ya. Hmm. Azan azan ketika ada bencana alam juga disalah-salahkan dituduhnya gini. Azan ketika Hmm. melupakan mayat juga bernasib sama, Hmm. katanya begitu. Intinya Ada tidak gak? masalah azan, katanya begitu. Ada Tidak gak ada, yang cuma hanya tentang untuk malaikat maut? membantu salat. Iya. Iya, kalau nggak ada berarti mereka itu kenapa bisanya dengan pede mengatakan ajan mengiringi kematian domba? Berarti mereka sedang menista agama mereka. Wah. Ini seharusnya para ustadz ini seharusnya menegur mereka nih. Wah. Karena ini mengajarkan hal yang nggak benar, yang nggak sesuai dengan sunnah. Berbahaya. Berbahaya kenapa saya bilang berbahaya? Satu, viewer mereka kan banyak. Ada kemungkinan orang-orang yang tidak mengenal agama. Yang tidak mengenal dia Islam, tapi dia Muslim. Lalu dia menganggap ajan itu, wah malaikat maut nih. Akhirnya dia takut. Ini sebenarnya mencelakakan. Benar gak sih? Ini Iya, fatal loh. betul. Fatal loh secara teologi. Secara teologi, hal yang tidak mengenai iman, tetapi kita masukkan, kita kasih ke publik, berbahaya. Jadi mereka sedang menista Islam, kalau menurut saya ya. Saya nggak framing. Kenapa saya nggak framing? Karena mereka nggak tahu azan itu sebenarnya seruan untuk sholat. Oke. Terus ada juga kalau ada kebakaran, kalau ada musibah, kalau ada misalkan bersedih hati, bahkan bersedih hati orang kan dikatakan bisa diajar untuk menghibur. Lalu kok bisa-bisanya mereka mengatakan azan itu membawa sakaraat maut? Kan gila ini kalau menurut saya. Inilah kurangnya pendidikan di dalam debater-debater Islam, debater-debater Muslim. Mereka nggak tahu apa-apa tentang Islam sebenarnya. Saya berani jamin. Karena mereka dengan congkak, bukan dengan pede lagi, dengan congkak mereka mengatakan azan mengiringi domba kecil, menjemput maut. Seolah-olah itu mereka apa ya? Azan itu dibarengi dengan azab. Padahal dalilnya tidak ada hal itu. Ini berbahaya buat mereka sendiri loh. Malah Ini begini loh Pak Doran. para ustadz ini ya, yang benar-benar care sama Islam, seharusnya menegur mereka kalau menurut saya ya. Harus ya. Nah sekarang gini, mereka hal yang nggak ada, tapi mereka berani tampilkan. Kenapa hal yang bukan bertentangan, berselisih pendapat mereka tidak tampilkan? Contoh satu, ajan untuk bayi itu bid'ah. Betul. Adakah dalil? Ada. Sebentar saya kasih. Lagi pula begini Kak Doran. Dari Seharusnya beberapa mereka video mempelajari hal-hal yang itu dong. Jangan mereka udah nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Ya, kalau menurut saya sih ini berbahaya loh buat generasi Islam berikutnya. Terus terang berbahaya banget. Coba sangat buka di berbahaya rumah karena begitu ya. juga Kak. Tadi beberapa video yang saya tonton dari teman-teman polemikus itu justru tidak menampilkan apakah azan ini juga sebagai azab atau azan ini juga sebagai penanda malaikat maut datang, tetapi mereka hanya mengutip ayat Al-Qur'an dan itu pun tidak satu dan tidak sama. Itu waduh kalau saya jadi ustadznya, saya gamparin tuh mereka satu-satu. Bener, saya ruqyah. Kenapa? Waduh, ngeri loh. Saya mikirin tuh pendidikan generasi Islam berikutnya. Berbahaya sekali. Azan kok dengan disama-samakan. Lalu mereka kenapa nggak mau mempelajari tentang bid'ah? Kan di situ kan dikatakan ada mazhab yang mengatakan mengazan bayi itu bid'ah. Coba buka deh rumah lagi. Nah, kenapa dikatakan mazhab mana sih yang mengatakan mengajari itu bid'ah? Mana yang membolehkan, mana yang menyunahkan? Itu yang harus mereka pelajari tentang azan. Bukan azan membawa ajab. Waduh, dalilnya nggak ada. Bukan sunnah. Wih, ngeri saya. Wih, ampun dah benar-benar. Semoga Merinding saya. iya, Padahal saya semoga bukan, teman-teman yang nonton nih. padahal saya bukan muslim. Saya bukan muslim. Di sini kelihatan otak mereka tuh sebenarnya kosong tentang agama mereka. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu apapun tentang agama mereka, tetapi mereka berani
Kurang ajar loh kalau menurut saya. Mereka kurang ajar. Mereka telah menista Islam kalau menurut saya. Coba buka tentang ruang fikih. Mengajani bayi itu bisa apa? Seharusnya ini yang dibahas. Baca. Betul. Jadi Joanna. dari Rumah Nah, Fikih Indonesia kamu dengan judul baca ya. Kamu baca yang langsung ke pendapat 4 mazhab. Oke, siap. Oke, satu ya, kita di sini tidak sedang mempertentangkan antar mazhab, tidak. Kita cuma mau ngasih tahu, oh ternyata ada pertentangan tuh, bukan pertentangan, perbedaan tuh antar mazhab tentang mengajani bayi. Ini yang harus diulas gitu loh. Ini yang harus dikasih tahu, disonding ke publik. Jangan hal-hal yang tidak berdasarkan syariat disonding ke publik, akhirnya menjadi blunder. Coba perbedaan 4 mazhab kamu baca. Baik, teman-teman. Ya, saya harap teman-teman juga melihat yang kita tampilkan ya. Pendapat yang mendukung azan di telinga bayi. Ulama mazhab 4. Umumnya para ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyunahkan azan untuk bayi yang baru lahir, yaitu pada telinga kanan dan iqamat. Dikumandangkan pada telinga kirinya. Selain mazhab Asy-Syafi'iyah, umumnya ulama tidak menyunahkannya. Meski mereka juga tidak mengatakannya sebagai bid'ah, mazhab Al-Hanafiyah menuliskan masalah azan kepada bayi ini dalam kitab fikih mereka tanpa menekankannya. Namun mazhab Al-Malikiyah memakaruhkan secara resmi. Memakruhkan secara resmi. Ya? Memakruhkan secara resmi dan menyatakan bahwa azan pada bayi ini hukumnya bid'ah. Walaupun ada sebagian ulama dari kalangan Al-Malikiyah yang membolehkannya juga. Nah, mereka seharusnya nih ya belajar. Kenapa Maliki mengatakan bid'ah, Syafi'i tidak mengatakan bid'ah, Syafi'i menyunahkan, Maliki membid'ahkan. Seharusnya mereka belajar tentang itu. Makruh. Kenapa Maliki bilang makruh? Makruh itu kan terlarang walaupun tidak haram ya. Karena hukum secara hukum syariahnya itu masih belum pasti, masih bisa digoyang. Bukan digoyang, istilahnya masih belum pasti lah ya. Belum mengarah kepada haram. Kalau mubah itu kan diperbolehkan. Seharusnya ini yang mereka cari tahu. Kenapa ada pertentangan? Satu makruh, satu menyunahkan. Jangan tahu-tahu azan membawa malaikat maut. Wah, ini berbahaya. Saya rasa sih mereka tuh ya goblok kalau saya bilang. Tentang agama mereka goblok. Terus terang. Sok-sokan jadi debater, sok-sokan punya channel YouTube, sok-sokan nyebarin hal-hal yang tidak ada sunahnya di dalam Islam. Brengsek mereka. Kurang ajar. Di sini posisi saya sih ya netral ya. Karena kan memang bukan agama saya. Tapi ya sebagai orang awam, ya setiap mereka itu sangat menista agama mereka sih. Jadi ya para idiot-idiot itu ya mendingan belajar lagi lah. Jangan sampai mereka tuh melakukan hal-hal yang blunder terhadap agama mereka. Sorry ya, saya ngasar. 1. Domba kecil bilang gue muridnya. Itu ya. Jadi ketika lo memframing guru gue, ya otomatis dong. Gue harus kasih tahu. Gue harus kasih istilahnya apa ya? Pengetahuan yang gue punya nih. Jadi nggak usah lah framing-framing domba kecil. Nggak usah istilahnya bilang ini, bilang itu. Dalilnya tidak ada, tong. Lu bikin subtitle seperti itu aja. Lu kalau ada salah satu ormas Islam atau LSM Islam yang mau membawa lu ke polisi, itu udah kena itu barang. Udah masuk itu barang. Karena lu nggak mengajarkan Islam yang sesungguhnya. Lu malah menyelewengkan Islam. Yang tidak diajarkan di dalam sunnah, lu bangga-banggakan.
Bahkan Benar. ibarat kata ini ya, harusnya mereka itu memberikan suatu ilmu atau menjelaskan bahwa betul tidak ya azan itu sebagai penanda malaikat Nah, maut kan. itu tentang aja ya. Sekarang tentang aja. Ada yang bisa tahu gak? Ada yang bisa kasih tahu gak? Kenapa Abu Jahal meminta azab tapi tidak pernah diberikan? Surat 8 ayat 32 sampai 3. Abu Jahal Boleh ya? menantang loh Abu Jahal. Surat 8 32 sampai 33. Abu Jahal. Memang ada dua riwayat, tapi yang saya mau angkat adalah riwayatnya Abu Jahal. Kita lihat dulu ayatnya apa, lalu kita lihat hadisnya seperti apa. Ini tentang ajab loh. Tiga dua tiga tiga ya Pak ya. Hmm. Dan ingatlah ketika mereka berkata, ya Allah, jika ini benar dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama Engkau berada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan menghukum mereka sedang mereka memohon ampunan. Oke. Mereka pasti bilang, lihat dong asbabun nuzulnya, lihat ini ya kan. Kasih hadisnya langsung, nggak usah asbabun nuzul segala macam. Asbabun nuzul diambil dari hadis. Kasih hadisnya. Udah saya kasihkan ke kamu, Joanna? Udah. Nah, bukain. Suruh mereka perhatikan kata per katanya. Abu Jahal menantang. Kalau benar-benar Al-Quran ini benar-benar dari Allah, hujanilah kami dengan batu. Ini kejadian di Mekah. Udah belum? Sebentar. Hadis Sahih Bukhari. Ya. Saya keluarin dulu nama WA-nya nanti ketahuan. Hadis Sahih Bukhari nomor 4282, teman-teman. Katanya, Abu Jahal berkata, ya Allah, jika betul, dalam kurung ya, Al-Quran, ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Aduh, Pak Langit dipanggil nih. Atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Maka turunlah ayat, dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Kenapa Allah tidak mengazab mereka, padahal mereka menghalangi orang yang mendatangi Masjidil Haram? Sekarang pertanyaannya, Al-Quran mengatakan mereka meminta ampun. Hadis mengatakan mereka meminta ampun. Sebutkan saya satu literatur Islam yang menyatakan Abu Jahal meminta ampun. Abu Jahal di sini posisinya sedang menantang untuk diberi azab. Kita belajar azab nih sekarang nih. Tidak ada satu literatur Islam yang menyatakan Abu Jahal meminta ampun. Ini kejadian di Mekah. Abu Jahal meninggal di mana? Meninggalnya di perang Badar. Hadisnya udah saya kasih kan? Ya. Rentang waktu berapa lama itu? Tanya mereka, rentang waktu berapa lama antara Mekah sama Badar? Ya kurang lebih menuju Islam hijrah itu 622. Perang Badar 624. 2 tahun. Tapi apakah itu ajab? Kita lihat bagaimana Abu Jahal mati. Apa benar-benar ajab? Coba. Baik, ini Hadisnya. dari Risalah Muslim sendiri ya teman-teman ya. Bisa Anda buka sendiri dengan judul. Bukan ini hadisnya yang tentang itu. Mana? Yang tentang matinya Abu Jahal. Oh, iya. Sebentar, saya salah buka. Yang terakhir ya. Ingat ya, di hadis Abu Jahal menantang untuk menghujani dia dengan batu. Kalau benar-benar Al-Quran itu adalah dari sisi Allah. Tetapi Abu Jahal itu matinya oleh Abdullah ibnu Mas'ud.
Ya, semoga ini bisa membantu. karena pertempuran di Badar. Tetapi ada permintaan yang daripada Abu Jahal. Ya, bawain. Ya. Ya, bacain yang paling bawah aja. Bagaimana dia mati. Oke. Saya baca dulu judulnya. Hadis Sahih Muslim nomor 3358 dengan kitab jihad dan ekspedisi dibunuhnya Abu Jahal ya teman-teman. Nah, jadi di sini dikatakan begini. Abu Mijlas berkata, Abu Jahal mengatakan, asal aku tidak dibunuh oleh anak seorang petani, katanya begitu. Katanya. Apa tuh? Asal aku tidak dibunuh oleh seorang petani. anak petani. Ibnu Mas'ud yang membunuhnya anak petani bukan tuh? Wah, kalau saya mewakili teman-teman Tulus mungkin nggak tahu kali ya. Coba baca Risalah Muslim yang tadi. Oke, Ibnu Mas'ud itu bukan anak petani. Dia gembala kambing. Abu Jahal, dia merasa terhina kalau dia dibunuh dengan seorang petani. Apakah matinya Abu Jahal itu adalah azab? Wallahualam. Bantu saya dong. Kita buka ya. Dari Risalah Muslim mengenai Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Ya, kita lihat ceritanya di mana nih Pak? Terlalu panjang soalnya ini. Yang itu aja pekerjaan Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu gembala kambing, bukan petani. Sedangkan Abu Jahal, dia bilang, dia mati terhina kalau dibunuh oleh seorang petani. Gitu loh. Apakah itu azab ya? Silakan kasih tahu ke saya. Silakan terangkan kepada kami. Oh iya, satu nih yang saya lupa ya. Kenapa justru orang-orang musyrik itu malah dibantu oleh Allah untuk mengazab orang-orang musyrik juga. Surah Al-Fil, coba kamu buka. Surah Al-Fil ini Muhammad belum lahir. Jadi semua orang Mekah pada saat itu adalah jahiliyah. Lah, kok justru orang musyrik dibantu? Jadi bingung, azab itu sebenarnya buat siapa? Surah Al-Fil 105 kalau nggak salah. Oke. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah, katanya Pak. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Muhammad belum lahir. Penduduk Mekah pada saat itu jahiliyah, musyrik, penyembah berhala. Jadi gimana nih, azab itu sebenarnya buat siapa sih? Bingung saya. Saya juga bingung, Pak. Wah, gimana nih teman-teman polemikus? Jadi bisa beri jangan bilang mereka jangan suka framing-framing gitu lah, nggak bagus lah. Main data aja lah. Iya lah, main data. Ya seumur hidup sih nggak pernah ya dia istilah menghujat. Oh iya, satu, domba itu selalu bilang ngasih saya julukan Master Tai Chi. Tahu gak kenapa Master Tai Chi? Kenapa tuh? Karena pada saat terakhir saya bisa keluarin dalil yang mematahkan mereka. Itulah kenapa dia bilang saya Master Tai Chi. Itulah kenapa dia bilang saya muridnya. Lah muridnya aja nggak bisa mereka lawan, apalagi gurunya. Akhirnya yang ada apa? Mereka memframing kan? Kebiasaan mereka cuma di situ, memframing. Tapi framing mereka justru memframing balik agama mereka. Itulah canggihnya mereka. Mereka nggak sadar sedang menyesatkan generasi yang ke bawah. Itu aja sih dari saya.
Ya, thank you. Dengan pengetahuan yang mereka sendiri belum punya ya Pak ya. Ini sebenarnya Kamu kalau mau closing, kalau mau curhat. Saya dengerin aja dah. Iya. Kok ketawa kamu? Kamu Iya. jangan ketawa Jadi dong. Ketawa kamu tuh renyah tuh, renyah. Ketawa Aduh. kamu tuh kayak apa ya? Kalau saya pikir-pikir kayak rengginang tuh, gak rengginang. Kok Iya, ketawa? iya. Rengginang itu kamu makan 1 enak. Kamu makan 2 udah rada nggak enak. Makan 3, 4, makan 4. Aduh, sakit dalam kamu. Udahlah, mau closing ini. Ya udah. Jadi teman-teman, polemikus, kalaupun kalian itu benar-benar ya berilmu dan benar-benar kalian mempelajari iman kalian ya silahkan ketika kalian bisa menjelaskan ya jelaskan. Jangan seperti tadi dengan judul clickbait, tapi data yang kalian bawa malah simpang siur. Satu bilang surah Al-An'am, satu bilang surat Al-Kautsar, satu lagi bilang surat Al-Afil apalah gitu lagi teman-teman. Saya nonton itu sepertinya kayak kalian itu tidak satu padu, bahkan kalian tidak menjelaskan apa sih azan itu, apa Jadi sih. gini. Buta teologi, buta teknologi, akhirnya cocokmologi. Akhirnya menjadi goblokologi. Itu kalau menurut saya ya. Kalau saya sih bilangnya begini, butalogi. Apa Jadi sih butalogi? Butalogi apa butalogi? Semuanya jadi buta. Oh, kirain buta logi. Itu kirain buta logi. Kalau orang kan ada istilahnya cinta buta. Kalau ini ya gitulah ya, teman-teman. Ya udah. Iya. Ada pertanyaan nggak? Tanya tuh mereka, ada pertanyaan nggak? Teman-teman ada yang ingin bertanya kah atau ingin juga menampilkan data mungkin yang kalian punya mengenai azab dan azan ini? Wah, ada Pak Langit ini buka mic. Kenapa nih? Coba ditanya tuh sama Bro Malikil Amalek, mungkin ada data yang mau ditambahkan tuh. Oh iya, Maliki Amalak. Salah satu muridnya Mbak Kecil juga. Iya. Bro, open mic, Bro. Oke, udah saya Maliki. unmute. Ya, halo Bro. Siapa lawannya ini? Iya. Lawannya ya, lu lawan gue dah, Bro. Kagak lah, kita lagi counter framing mereka kok. Jadi gini, Bro. Mereka kan framing kan katanya kan ada suara azan, bener gak? Jadi seolah-olah tuh mereka framingnya tuh suara azan itu kedatangan malaikat maut sehingga domba meninggal gitu loh, Bro. Itu yang kita dan hari Sabtu ya? Bener ya, hari Sabtu kan kita kemarin. Iya, Sabtu Pak Domba itu meninggal dunia. Kemudian mereka langsung membuat video reaksi di malamnya, kemudian bersambung lagi di minggu pagi sampai siang seharian full. Ya, begitulah Pak. Jalan ceritanya. Saya debat kemarin di CCC, Indra Mose menjelaskan itu bukan ini, itu suara dari aplikasi. Dijelaskan begini-begini. Iya, baru paham mereka. Muslim siapa lagi yang framing? Oh, banyak kayak siapa ya? Ya nggak usah disebut nama lah, ya, kan ada. Ya, kalau nggak framing, orang sekarang aja masih framing itu di channelnya siapa? Masih ada. Jadi ya seperti live. Seperti judul malam ini ya buta teologi, namanya buta teknologi. Akhirnya buta jadi teknologi juga gimana sih? Gitu. Ya begitu Bro, itu kan kalimat orang putus asa karena kita sering desak-desak mana Tuhanmu eksistensinya kan, ya gitu mereka Bro. Iya ya, anggap aja lah, anggap aja tuh Sabtu kemarin kita pas lah ya, lu ada kan ya, gue, lu sama Domba ya, sama Pak Erben sama siapa sih, Pak Edo kan. Ya anggap aja kemarin debat terakhir kita lah bareng sama Domba. Channelnya penegak Islam masih live itu, memang buta teknologi. Ya, udahlah ya. Yang penting teman-teman yang nonton saat ini juga bisa menilai. Dari pertama kita live, udah jelas mengenai teknisi, udah jelas ya.
Dan juga mengenai ini juga, saya harap juga teman-teman polemikus lebih cerdas lagi dan cermat lagi dalam menanggapi sesuatu. Dan kalau bisa, bawa data yang benar-benar aktual. Kalau cuma modal hasrat sih, semua orang bisa. Oh iya, itu Sebenarnya. tuh Bu Kalau Sophie mungkin mereka tuh ada. nggak penting data, yang Sofia pentingnya tuh mungkin ada yang mau ditambahkan atau kita Iya. mau mengundang pentingnya botol ada boleh dah. itu dipercaya Sekata gitu. dua kata sembari gunting pita gitu Bu Sophia tuh. Ya kita Gunting pita. persilakan. Iya, kan kayak buka toko. Kan diundang kayak buka toko. Disuruh sekata dua Enggak, gue kata. nggak ngerti presentasi kalian. Lu kayak sinetron jeritan hati istri. Ya kan mau dibikin episode kedua. Iya. Iya, nanti episode kedua datanglah Sopiatul gitu. Ya, ini Mendoktrin kita, yang agak mendoktrin kita bertenaga, biar yuk. benar. Kayaknya si Ibu Sophie cemburu tuh sama si Duran. Suara-suaranya ya. Ini lagi live bro. Nanti jadi makanan Cemburu. mereka. Jangan lagi live, jangan Bro Duran, jangan. Ayo Ada yang nggak bertenaga, jadi- yuk, Bro yuk, yuk. Duran, ada nggak ajaran di Quran? Ajan. Oh iya, satu, bentar ya, satu. Domba tidak akan pernah merasakan yang namanya siksa kubur. Oh, Haleluya, puji Tuhan. Dia tidak akan pernah merasakan siksa kubur. Yang merasakan siksa kubur itu bukan kita. Mereka. karena apa tuh? Jadi ya, Ada Apa hanya rahasianya mereka, bro, bro? terhindar Bro, dari apa hanya Iya. mereka aja RT 6 aja? Kenapa? Apa hanya ada RT 6 aja rahasia yang dong. Karena tahu domba mengenai siksa kubur itu? itu sudah punya buku kunci jawaban. Jadi kalau ditanya memungkar nangkir, sudah tahu kunci jawabannya dia. Oh enggak, digampar lagi kan ada hadisnya yang malaikat digampar Musa. Domba juga pasti digampar, ya kan digampar sama domba. Tenang Gua bro, diseruduk. sudah saya kasih tahu ke domba untuk menghindari siksa ini kubur harus pipis dahulu, itu diajari. Oh iya, ada datanya kah? Coba ada datanya Kak Justru Malikil? Tampilkan justru karena kencing bro. Ya, hadisnya tolong ditampilkan Bro Malikil. Iya, coba di mana biar saya bacakan. Oh iya. Ya, agar begini Kak Malikil, kita itu menghindari yang apa katanya, oten asumsi doang, tidak ada data, ya kan? Walaupun kita udah seabrek, seton, ya kan, setrek gitu, setronton kita Enggak, bawa juga mungkin mereka. itu Bro Enggak, cuman Maliki agak lupa. Ya, aku Justru highlight karena sedikit pipis itulah. masalah mimpi ya. Jadi ternyata setelah kita cek, semuanya berawal dari mimpi. Ya, jadi kalau orang mau menghasilkan sesuatu yang besar memang bagus juga sebenarnya ya. Everything starts with a dream gitu ya. Tetapi yang anehnya itu ketika kita menyelidiki Nuzulul Quran, Wahyu yang pertama, Isra Mi'raj termasuk this one, azan, ternyata it all start with a dream. Jadi ini saya nggak tahu. Nah, itulah sebabnya dulu saya nggak ngerti kenapa Muslim itu percaya banget mimpi. Dan memang Tuhan bekerja melalui apa yang mereka percayai. Jadi Tuhan tuh memang menggunakan apa yang ada pada mereka. Makanya Tuhan Yesus kalau datang sama mereka pasti dalam mimpi. Dan mereka percaya banget itu dengan mimpi-mimpi ini. Karena Nabil Qureshi juga mengatakan bahwa bagi Muslim Tuhan itu hanya bisa berbicara lewat mimpi. Lalu karena memang nabinya sering mimpi ternyata memang. Ya, betul sekali Kak Sophie. Oh, mana Kak Malikil, kenapa dicabut share screen-nya? Itu sangat baik sekali. Bentar. Tadi lebih baik linknya dikasih sama saya aja Kak, biar saya yang buka. Oh, ya. Nasai 33. Coba dibuka, Nasai 33. Ya, itu di Indonesia itu sering loh ada yang tulisan kayak misalnya di kamar mandi, kalau kalian di kamar mandi umumnya aku pernah lihat juga tulisan siksa kubur mayoritas karena kencing. Nah, dulu gue juga nggak ngerti itu apa maksudnya. Ternyata emang betul mereka percaya kayak gitu banget, siksa kubur karena kencing. Tapi saya kasih hadisnya. Ini hadis nggak mungkin diterjemahkan di Indonesia dan hadisnya hadis langka. Boleh dibilang hadis langka. Sebentar ya. Bagaimana si Nabi itu
meninggal. Oh, saya mau buka yang mana nih? Yang dari Kak Duran Dari yang barusan Maliki dulu di-share ya. atau yang dari Enggak, Maliki dulu aja, Maliki dulu. ini ya Kak ya? Kencing di sebuah baskom ya, Sunan An-Nasai nomor 33. Orang-orang berkata, Rasul mewasiatkan kepada Ali, beliau meminta sebuah baskom yang beliau pergunakan untuk buang air kecil. Lalu anggota tubuh beliau perlahan lemah karena mendekati ajal. Aku tidak merasakan hal itu. Dan kepada siapakah ia berwasiat? Wah, ini jadi ada dua kronologi kematian nih jadinya. Aduh, plot twist ini. Mana nih? Saya mau Halo, Bu Sophie teman-teman. bacain dan translate ke bahasa Indonesia. Bentar ya, saya juga buka yang ini ya. Ya, silakan Kak Sophie. Itu kan tadi si Herdi kan bahas tentang itu ya, siksa kubur karena pipis. Habis ini gue ya. Ya, halo Kak Sophie. Silahkan. Ya udahlah kalau dia nggak ini, kamu yang bacain. Tapi ditranslate ya. Ibu Sophie nggak ada lagi. Terlempar kali. Ya. Oh, terlempar. Ya. Ditranslate ya. Diselesaikan Ketika kematian. Bro Malikil, biar diselesaikannya aja dulu yang tadi. Ini justru nyambung bro, nyambung korelasinya. Oh lanjut. Maliki mana Maliki? Malik. Kak Malikil? Lanjut bro, lanjut. Mana biar ku terjemahkan. Ya. Terjemahkan Pak Irfan. Baru bahasa baca. Indonesia. Oh, aku nggak pakai Chrome ini. Lanjut. Ai songono holong ni rohani dewata tu kita jolma. Ya udah kalau nggak siapa yang bacain dah terserah dah. Tapi jangan lupa ditranslate ke bahasa Indonesia. Poinnya di situ. Ini dalil istilahnya kan Maliki kan bawa-bawa kubur kayak gitu. Pahin. Bacain Pahin. Atau Bro Charles. Kematian dari Baginda. Pahin sama Pak Bro Charles nih. Mana Bro ini nih? Ya, Aisyah mengenai kematian dari Baginda. Dia memberikan pertolongan kepada Baginda dengan memberikan sebuah apa nih harlap ini ya? Kayak harlap tadi. Itu maksudnya di pangkuan, harlap itu di pangkuan. Dan berkata di pangkuannya dia, berikan aku baskom untuk menampung air urinnya. Dan ia menaruh air urinnya di dalam baskom itu. Dan dia meninggal. Begitu. Jadi posisinya sebelum meninggal ngapain? Pipis. Lalu nggak lama meninggal. Pipis. Dia memberinya dukungan dengan dadanya. Dia berkata dengan pangkuannya. Pipit. Dia meminta wadah buang air kecil. Dia buang air kecil di dalam. Broduran. Bro. Mau tahu nggak seandainya kalau memang benar di azan itu ada malaikat mautnya, ada kiat-kiat untuk mengatasi malaikat maut supaya kita nggak kena azab, mau tahu nggak? Wih, apa lagi? Apakah itu ada? Ini dari Baginda langsung. Lo ngunyah bawang putih,
lu ngunyah yang putih atau lu bawa patung kemana-mana, udah malaikat nggak mungkin nggak mau. Enggak tuh. Coba Monik share screen yang gua kasih itu dong. Iya. Saya harap ya ini bukan menjadi sesuatu gimana gitu. Biar anjing Helder. Enggak, ini caranya. Langit mic-nya. Ini mungkin yang dilupakan domba kali. Tapi kita bisa belajar dari setan. Kita bisa belajar dari siapa? Kita belajar dari siapa aja. Suara mic siapa itu? Kita bisa belajar dari siapa saja, termasuk dari setan, untuk menghindari malaikat itu. Malaikat maut atau jin maut itu. Coba lihat. Nah, ya, ini caranya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3043, kita permulaan penciptaan makhluk ya. Sifat iblis dan tentaranya. Begini dikatakan. Jika panggilan salat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut agar tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan kembali, dan bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqamat telah selesai, dikumandangkan, dia kembali lagi untuk mengganggu seseorang di antara dirinya dan jiwanya seraya Nah, jadi kalau Anda mau menghindar dari ajaknya azan, maka berlarilah sambil kentut. Nah, kalau sudah selesai baru balik lagi, maka Anda nggak akan kena azab gitu. Ngerti gak sih? Bagus banget, bagus banget. Ya udah, Maliki Amalak tuh, terusin tuh bro. Gue istirahat dulu. Lagi ini gue berendam di spa. Datang bulan. Apaan sih? Kurang seru bro, nggak ada lawannya. Ya kalau udah kayak gini siapa lagi ada lawannya? Ya kalian nggak buka ini, nggak buka link? Nggak, aku kasih link kok di Airband. Coba dibuka link aja di semuanya. Aku kasih link kok dari tadi di Airband, nggak ada yang masuk. Iya, di semua yang live maunya coba kita share linknya aja. Ayo teman-teman yang ada di live YouTube silakan kalau punya ilmu. Jangan pergi dulu Doranya ini. Soalnya ada yang mau masuk nih. Waduh, kalau saya paling bisa lawannya 1-2 orang. Kalau Bu Sopi ngelawan 1000 orang juga dilawan sama dia. 1 RT dilawan sama dia. Masukin Yuni dah, masukin Yuni. Yuni, mana Yuni? Dari kemarin dia mau masuk terus, kita tendang terus. Oh, Yuni kalau mau masukin dengan Yuni. bahas Alkitab. Wah, bahas Quran tuh gak menarik, gak ada yang masuk. Sama gue bahas Alkitab baru menarik. Ya orang gue tanya nih surah aja. kuda yang terengah. Enggak, gue suruh mereka jelasin nih surah 100 nih surah kuda terengah-engah nih, gue gak ngerti. Gue jelasin artinya apa, gak ada yang bisa jelasin. Masa Al-Quran itu nggak menarik buat dia? Bukan, suara kuda terengah-engah berarti gini. Gitu lidahnya. Kan itu kudanya. Itu kan kudanya, Airband yang terengah-engah. Di kampungku dulu ada kuda beban. Dikasih dia tidak makan. Kalau udah capek jalan kayak gitu lidahnya. Sembari keluar busa ya. Kasih juga kadang-kadang kuda keluar busa begitu. Tuh langit juga kadang-kadang suka keluar busa. Langit bahaya juga tuh langit. Itu ku datang lagi tuh, bukan kuda aja, ku datang lagi. Ini si Malik ini kau cari lawan, kau pergi kemana? Sini aja kau bawa lawanmu itu. Aku matiin itu dulu ya, matiin yang live. Ya udah closing statement tuh. Oke, closing statement. Siapa mau closing? Ya itu aja lah. Duran lah kan narasumbernya. Oke. Joanna aja, Joanna. Saya serahkan kepada Joanna. Monik. Joanna. Udah Derion aja, Derion yang closing. Ya Derion aja. Atau Robert Redford, berdua itu aja yang closing. Ya ada aja yang closing. Nggak bisa saya kalau closing. Ntar kalau gue mati, lu semua jangan hitam ya colornya, purple and pink. Ingat-ingat pesan gue, ya.
Kalau Sofia Azhar Matil tuh kagak boleh hitam kayak begini semua. Purple and pink, jangan sampai hitam. Gue lihat dari surga ya, gue marahin kalian, gue datangin satu-satu kalau hitam warnanya ya. Purple Gincunya and apa pink gincunya? ya. Hah? Gincunya apa gincunya? Gincunya merah apa pink? Ntar pakainya. Oh nggak Pakai pakai gincu. red Udah velvet cakep. aja nanti. Pakai bludru merah aja Bu, bludru merah. Iya, pokoknya kan gue diserahkan channel ini kepada kalian-kalian. Ntar lagi kita akan ada program baru, yaitu dengan Abi Saifuddin. Thank you Abi Saifuddin sudah menghubungi Sofiatul. Gue nggak tahu ada apa dengan Sofiatul. Yang pasti, kalau Sofiatul tiba-tiba capture atau meninggal, ini wasiat gue buat lu Pade ya. Lu jangan sekali-kali pakai warna hitam. Bakal gue datengin lu satu-satu dalam mimpi ya. Lu harus warnanya colorful, pink and purple. Enggak lah, berarti kalau kayak gitu udahlah, karena Ibu Sofi nggak pernah kulihat biar datang di mimpiku. Iya, betul. Pakai hitam aja. Gue juga udah mau bilang gitu tadi. Aku nggak pernah lihat wajah Ibu Sofi udahlah. Biar ketemu dulu jadi aku bila penting namanya semua Jangan hitam. dong. Biar kalau berkabung tahu pakai wajah aku bisa biar tahu agak kira sudah pinter, cantik pula ini orang. Biar bisa aja bertengok Ibu Sofi biar kalau aku berkabung pakai hitam biar Ibu Sofi datang. Tidak boleh. Tidak ada perkabungan. Karena kita kembali ke tempat Bapa di surga tanpa digebukin mungkar nangkir. Jadi Sofiatul, channel Al Hayat Indonesia, kalau meninggal, ingat-ingat tidak boleh warna hitam. Purple and pink and colorful, everybody. Ya, don't cry dan nggak usah nyumbang. Ya, I don't need your flowers, I don't need your money. Okay? Just need your prayer, everybody. Gak usah ngumpulin sumbangan buat Sofiatul Al-Hayat ya. Gak mungkin gak nangis. Ya, pasti nangis lah. Teman-teman bayangin aja cowok pakai ungu sama pink. Ya nangis lah. Gue ngebayanginnya udah nangis, apalagi gue mati. Kalau gue mati, gak ada yang bakal nangis. Sebelum karena apa? Semua orang pada nyumpahin Sofiatul Al-Hayat supaya mati. Enggak lah, kalau gue mah nggak ada yang nggak mati. Enggak nangis udah pada mati. Nangis Bombay. Sofiatul jangan dulu. Awi mau masuk sama si Ali. Sofiatul. Kan udah dekat. Kita nggak tahu. Kawan-kawan. Kan Yesus sudah dekat. Yang penting every day, and then we pray, and then itu si Awi sama Alif mau masuk tuh, kita sambut dengan tari-tarian pink dan boleh. Kalau ada muslim mau masuk, mau berdiskusi dengan baik, boleh silahkan. Pokoknya ingat-ingat ya, gue nggak mau lihat kayak kalian begini ya. Kalau gue sampai meninggal nggak mau gue hitam di layar. Must be colorful. Ingat ya, my color is purple and pink. Jangan pernah pakai warna hitam kalau gue mati. Teman-teman, Sofiatul mendingan gak usah mati. Ini wasiat gue direkam di YouTube, oke? Teman-teman. Sofiatul jangan mati. Iya Bang, ini apa? Dari Facebook punya dosa, pastilah mati. Ini gue mau ngomong belum sempat ngomong, gimana caranya gue ngomong ya? Lo ngomong sama gue aja, gue denger sama lo. Rendah-rendahnya saya masih disebut manusia daripada jadi loh. Apaan Bang? Ini dari satu-satu lagi live ini. Ya, ini aku kan di Facebook ya. Terus aku bilang ya, aku jawab ya, ini bahkan Raja Daud sendiri ya, Daud Raja Israel menyebut dirinya sendiri sebagai domba ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi tentang bro domba ini masih rame juga sih di Facebook sih. Jadi gue udah matiin ya. Jadi banyak yang masih nyinyir juga, yang ngomongin. Tapi ya begitulah. Si Muslim mau masuk lu malah matiin. Oh ada lagu tuh Bro Charlie. Gue buat baru lagi. Orang penegak Islam aja masih live itu katanya. Enggak, si Awi lagi di MDM, dia mau cabut dia katanya. Katanya katanya nih penghujat Islam, entar dulu. Katanya penghujat Islam kontan dibayar Allah. Konten dibayar. Gua tanya nih sama kalian semua, kita kan nggak tahu. Ini live berhenti dulu apa gimana sih?
Lanjut aja. Aduh, Bentar, ini bentar. kapan gua ngomong Aku mau nih? membacakan something Sebentar, post aku sebentar. hari ini. Beta Bang mau Rampan. bicara dulu. Nah, Susah Abdul sekali Amir. beta bicara. Masuk, silakan, brother. Amir Lee. Kita kan Nggak nggak ada tahu ininya, nih nggak ada kapan linknya. kita modarnya. Kira-kira teman-teman mau kasih Kamu dulu pesan-pesan dong, terakhir. Pak Amir. Pesan-pesan terakhir apa nih gitu. Ya, Ya, itu selamat pesan malam, terakhir Pak gue. Amir. Terus kalau Malam. Aderion apa? Halo, selamat malam. Mana, Ya, Pak? pesan terakhir gue, karena aku sudah menyerahkan channel Al Hayat ini untuk kalian-kalian, dan kalian-kalian udah pada bisa Ini nyantolin ada sendiri, Pak udah pada bisa Amir, masuk. Bu Sofi. Ya, Jadi kalau gue udah. meninggal, ingat ya, my color is not black, my color is purple and pink. So don't ever you use black on my funeral. Dan ingat, kalian nggak usah ngumpulin sumbangan. Ya, you don't nggak usah ngumpulin sumbangan. Lu nggak usah, nomor rekeningnya berapa begini, nggak usah, nggak perlu dan nggak butuh. Jadi nggak usah ngumpulin sumbangan kalau gue mati, dan jangan ada yang atas nama Sofiatul Azhara mengumpulkan sumbangan. Kalau Itu Leerben gimana Leerben? Ya, halo, shalom Pak Amir. Satu-satu kalau mati pula kau. Aku karena aku nggak pernah jumpa Ibu Sofi, hanya suaranya aja sama teleponnya gua tahu. Nanti ku buat semua hitam biar cepat datang. Oh iya betul. Betul, itu ide bagus. Semua hitam, nggak ada gambar. Kalau Leerben kalau seandainya besok mau berangkat, mau pulang ke rumah Bapak, apa yang mau diwasiatin ke kami? Saya masih mau hidup di dunia ini karena tugas masih banyak. Oh ya. Ya teman-teman, ini kan Karena lagi gini ya, pesannya Jadi- jangan kencing sembarangan, jangan pipis sembarangan. kayak tadi. Kalau saya, kalau nanti teman-teman dengar bunyi azan, itu yakinlah itu pas jam azan. Itu bukan karena hal-hal mistik ya. Iyalah. Kalau aku berkabung. Justru aku Satu lagi, kalau Justru aku- meninggal, tolong utang-utang anggap lunas ya. Oh, kalau Lekeser mau dikirimin rokok satu dus nggak? Dengar bunyi azan, itu Apa sih ini? pas jam azan. Itu Bocor bukan suara. Arjuna. Ya udah teman-teman, ini lagi live nih posisinya, dan ada Pak Amir Lee. Sofiatul Azhara mengumpulkan sumbangan. Arjuna, tutup dulu Arjuna. Ya, halo, shalom Pak Amir. Satu-satu kalau mati pula. Bisa di mute nggak Pak Arjuna? Halo, selamat malam, Ya, halo, saudara-saudara. shalom Pak. Ya, selamat malam Pak Amir. Ya, gimana Pak Amir? Astagfirullah, baru aja ngomong. Hmm. Ya, shalom Pak Amir. Pak Topiknya, bisa Pak. buka mic-nya? Iya. Buka mute. Buka mute-nya Pak. Oke, selamat malam. Oh, Pak D ganteng. Udah pakai celana. Aku pamit yo. Sesuai dengan SOP ku. Ngaco kau nih. 11. Oke ya. Aderion. Oke, selamat Bukan, malam. itu Pak Erben. Kawan-kawan Ya, yang betul, ada di Pak live Erben. YouTube. Oke, Selamat malam semua ya. Oke lah. Aku bilang sama Ibu Sofi, aku tetap pakai warna hitam semua biar cepat datang. Gak suka, kau tidak mau ini wasiatku. Awas kau jangan pakai warna hitam. Harus pink and purple. Enggak, aku justru bikin hitam. Everybody nge-zoom mengenang Sofia Azhara. Karena dibilang kalau gua tadi mati, nanti kau mengenang Sofia dijatahi. Azhara must be colorful